Guskot net CV comment, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Tony. Hari ini aku kembali naik kereta karena aku mau ke bandara. Aku mau naik pesawat dari Frankfurt ke Jakarta. Naiknya pesawat Qatar Airways, jadi aku transit di Doha. Loh, mungkin banyak dari kalian nanya, ngapain aku ada di Jerman dan kenapa nggak ada vlog dari Jakarta ke Jerman? Kok kalian masih ada tahu Instagram aku pernah post story. Kalau bukan karena aku harus nulis ujian yang offline atau di tempat, aku nggak bakalan balik ke Jerman. Nah, tapi sekarang aku udah kelar ujiannya, jadi aku sekarang mau balik lagi ke Indonesia. Entah sampai kapan, entah sampai dipanggil kampus atau mungkin sampai lockdownnya udah kelar di Jerman. Aku nggak vlog Jakarta ke Jerman karena waktu itu ribet banget. Aku bawa banyak excess baggage, terus karena aku kemarin tuh benar-benar capek banget. Sama prosedur transitnya sih lumayan sama dengan Singapura, yakni harus di transit holding area, terus di Jerman harus karantina mandiri. Dan sekarang bedanya adalah di Jakarta aku mesti karantina di fasilitas pemerintah. Meskipun aku tinggal di Jakarta, aku nggak bisa langsung balik ke rumah gitu aja, tapi aku mesti di karantina di hotel. Untuk yang ini sekarang isinya adalah lebih ke soal pesawat dan juga nanti pas mendarat ada prosedurnya seperti apa. Mungkin di bagian berikutnya akan ada soal bagaimana sih karantina 6 hari 5 malam itu kayak gimana. Jadi jangan lupa ikuti terus vlog ini ya. Sampai nanti. Nah, ini ada tempat untuk biasa tes untuk Reisende atau yang jalan-jalan. Jadi kalau misalnya yang mau tes, kalau misalnya nggak ada fasilitasnya di daerah masing-masing, bisa tes pas di samping bandaranya. Tapi aku kebetulan udah dapat tes gratis dari pemerintah negara bagian Bayern, jadi aku nggak usah kesini. Sekarang kita langsung aja ke bagian dari check-in terminal ya. Aku sekarang ada di pesawat Qatar Airways tujuan Doha, nanti Doha kepindah ke Jakarta. Jadi tadi agak hektik karena aku pertama masih nunggu buat yang jual just tip gitu, ada nitip barang. Jadi dia kayak aku jual bagasi, foto bagasi aku bagasi lumayan banyak, jadi aku jual kiloan dan ada yang nitip, tapi yang nitip tadi datangnya agak mepet sebelum check-in-nya tutup. Karena kebetulan aku adalah anggota mahasiswa, jadi maskapai ini punya student club, jadi aku dapat gratis bagasi 10 kilo, jadi aku total bisa bawa 35 kilo. Nah, daripada nganggur, mendingan aku jual-jualin aja kiloan, lumayan untuk hadiah orang-orang tersayang yang berada di Indonesia ataupun yang berada di Jerman. Nah, Qatar ini bagus banget karena mereka itu pesawatnya mereka jaga jarak, jadi ini tengah kosong, adanya aisle, terus aisle lagi, terus window lagi, dan juga di sebelah sini ikutlah aisle-nya kosong. Nah, di sini mereka masih kasih refreshing towel walaupun COVID ya. Sama di sini kita dikasih juga protective kit, masker. Ini sarung tangan, sama ini adalah hand cleansing gel. Sayangnya nggak ada wipes yang buat sekat layar sama sekat kursi. Dapat dari sekarang tidak kursi. Sekarang aku di samping aku sekarang kosong, jadi 4 baris kursi yang kosong. Jadi sekarang aku mau tidur sebentar. Hai, sekarang aku udah di Bandara Hamad. Terbang Frankfurt Doha-nya tadi bagus, karena enak, hiburannya juga. Sekarang kita akan pindah ke penerbangan dari Doha ke Jakarta. Nah, ini penerbangan aku, tapi belum ada gate-nya. Jakarta jam setengah 2 pagi, QR 956. Jadi sih bisa dilihat Bapak
mayoritas penerbangan di sini berangkatnya itu jam 2, jam 1. Nah, situ ada playground. Terus di sini komputer buat main internet, tapi wah gila men, ini MacBook semua. Cuman nih aku nggak tahu bisa kepake atau nggak. Oh ternyata bisa deh. Cuman ya ini sepi sih semua. Kayaknya situ buat nonton TV sih sepertinya ya. Nah ini ada bagian lain dari terminal dari itu Kat Doha. Jadi di sini ada beberapa tim yang disupport oleh kebutuhan sponsor Qatar Airways. Kalau misalnya kalian pernah lihat jersey-nya mereka, itu pasti tulisan Qatar Airways atau Qatar Sport bla bla bla. Nanti itu pasti didukung oleh Qatar. Salah satu contohnya adalah PSG, Paris Saint-Germain, sama FC Bayern Munchen. Tuh, bisa dilihat ini Ibrahimovic. Maaf ya kalau saya bukan fans bola. FC Bayern is my family. Coba makan dulu kali ya. Kita lihat apa yang bisa dihabiskan sambil dia dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, akhirnya aku mutusin buat jajan. Jadi ini nasi kambing, lamb shank, paha kambing, terus sama jus mangga. Totalnya ini harganya kurang lebih sekitar 27 euro atau 115 rial Qatar. Mahal banget sih jujur sih, tapi ya kambing. Kapan lagi aku bisa makan kambing, karena di rumah nggak ada yang makan kambing sih. Luar biasa pemandangannya, sama di sini agak sepi juga. Sama karena aku sendiri di sini, jadi aku lumayan bisa jaga jarak. Aku udah pesen kambingnya sih enak. Cuma menurut aku bumbunya agak kurang ngejreng aja gitu. Tapi sisanya enak sih. Jus mangga pagi aku nggak tahu kenapa kayak banyak banget yang Qatar itu banyak banget kayak mereka nawarnya jus mangga, padahal aku sendiri di Indo tuh jarang banget pindahin jus mangga, tapi jus mangganya emang enak juga sih. Itu ngomong-ngomong itu baru aku kayaknya udah sebulan lebih kali aku nggak makan di restoran, soalnya pas aku balik ke Jerman itu restoran masih lockdown, masih tutup. Sekarang aku mau ke gap penerbangan ke Jakarta. Ya, selamat datang di pesawat dari Doha tujuan Jakarta QR956 dan nomor kursi aku saat ini 24A kosong. Ada penuh dikit, tapi sebentar kosong. Jadi gara-gara pandemi ini cuma sekitar 60 orang kali ya yang isi pesawat ini. Nah, tapi ini TV-nya lebih baru karena ini pesawat baru lah ya secara. Nah, cakep nih, ini ada kameranya. Nah, kameranya di itu dari belakang. Kalau dari hadap bawah, juga ada yang hadap depan. Berarti di kursi di sebelah depan kanan. Nah, ini adalah isi dari amenity tiket dari Qatar Airways. Lumayan lengkap sih walaupun material dari plastik. Jadi ada penyembah kuping, eye shade, sikat gigi dan juga odol, serta kaos kaki. Halo, selamat siang semuanya. Aku baru aja tadi tidur 4 jam habis kelarin film sambil makan. Katanya sih brunch ya ngomongnya. Sekarang sih masih nggak nyampe 2 jam lagi kita akan tiba di Jakarta. Sebentar kita tinggal tunggu aja waktunya untuk kita menuju Jakarta, dan aku kasih lihat kira-kira di prosesnya setelah mendarat itu kayak gimana menuju ke tempat karantina.
Nah, berikut ini adalah prosedurnya ketika aku waktu itu tiba di Jakarta. Jadi kita semua akan disuruh untuk duduk di kursi seperti ini dengan jaga jarak untuk mengisi formulir mengenai deklarasi kedatangan kita, dan kita juga harus menyertakan tes PCR kita. Setelah itu di sini e-hak kita akan dicek, jadi kita tinggal scan barcode dari aplikasi e-hak atau di print dari website INAHAK untuk dicek oleh petugas. Setelah itu kita ke loket ini untuk dicek hasil tes PCR kita. Kalau misalnya hasilnya sudah dicek, maka kita akan dapatkan cap seperti ini, dan juga ini adalah hasil dari tes aku. Lihat bahwa ini adalah hasil tesnya absah negatif. Lalu seterusnya adalah proses imigrasi seperti biasa, dan juga proses pengambilan bagasi seperti biasa. Nah, setelah itu kita akan dimasukkan ke dalam antrian berdasarkan dengan nomor penerbangan kita. Yang satu pesawat akan dikirim ke hotel yang sama. Namun untuk mulai 9 Februari nanti, ini semua adalah untuk antrian gratis ke 9 Pademangan, tapi antriannya sama, yakni tergantung dari pesawatnya. Kalau misalnya mau ke hotel, bisa langsung ke counter hotel masing-masing, atau menunjukkan konfirmasi pemesanan. Karena penumpang kita hanya sekitar 40 orang, maka kita akan dikirim ke satu hotel saja. Karena karantina gratis ditujukan hanya untuk mahasiswa dan juga TKI, maka kita diminta untuk menandatangani surat tidak mampu seperti ini dengan materai 10.000. Oh ya, sebelum aku mengakhiri vlog ini, sehubungan dengan kebijakan baru dari pemerintah bahwa karantina hanya bisa di hotel yang terpilih dan wajib bayar sendiri apabila ingin memilih hotel, maka berikut ada list dari beberapa hotel yang disetujui oleh pemerintah untuk karantina pulang dari luar negeri. Untuk pemesanan, silakan hubungi masing-masing hotel melalui email atau melalui WhatsApp. Oke guys, jadi ini adalah akhir perjalanan aku dari Jerman ke Jakarta. Sekarang aku udah wajib karantina di hotel. Sekarang ini adalah keadaan hotel aku. Aku sekarang nginep di sebuah hotel di kawasan Kalibata di Jakarta Selatan. Hotelnya nggak bisa milih, ngomong-ngomong. Pokoknya ikut aja bus yang ada di pemerintah, dan itu semua tuh tergantung kita dapatnya flightnya apa dan tergantung kamar yang kosong. Jadi kalau kebetulan dapat hotel yang peraturannya emang agak nggak gitu tegas ya bagus, tapi kebetulan di sini hotel aku tuh lumayan tegas aturannya, dimana benar-benar sama sekali nggak boleh terima tamu dari luar dan nggak boleh pesan makanan dari GoFood, Grab dan lain-lain. Jadi ya stick to makanan yang ada disediakan oleh hotel 3 kali sehari. Nah, jadi mungkin di bagian berikutnya aku bakal kasih tahu hal-hal mengenai karantina seperti apa, sama ya mungkin karantina 6 hari 5 malam itu kayak gimana, termasuk kegiatan aku mungkin sehari-hari. Tapi ya kayak kata di sini makasih udah ikutin vlog aku. Ini emang singkat banget, tapi semoga bisa membantu untuk teman-teman yang mau pulang ke Indonesia. Terima kasih sudah nonton vlog ini. Aku Herton undur diri, sampai jumpa. Cheers.